Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rumiani dari kelas A21 dengan NIM 22811131028. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tawakal, taat, dan qanaah. Yang pertama, tawakal. Pengertian tawakal. Menurut bahasa, tawakal atau tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Menurut istilah, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu kondisi. Makna tawakal kepada Allah. Banyak di antara para ulama yang telah menjelaskan makna tawakal. Di antaranya adalah Al-Allamah Al-Munawi. Ia mengatakan tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyadaran kepada yang ditawakali. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan bahwa tawakal berarti percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Imam Ahmad mengatakan tawakal berarti memutuskan pencarian disertai keputusasaan terhadap makhluk. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang tawakal, maka beliau menjawab, ridho kepada Allah Ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak bahaya, baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Manfaat tawakal. Orang yang bertawakal tidak pernah tergantung pada orang lain, sebab ia menyadarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia seperti ini tidak akan pernah merasa putus asa dan akan terus berupaya demi mencapai tujuannya. Namun, jika mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, mereka menilai bahwa ada kebaikan di balik itu. Orang yang bertawakal merasa yakin akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak tenggelam dalam masalah yang ia hadapi, memiliki hati dan kemandirian yang kuat dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu taat. Ajaran Islam tentang taat. Taat artinya patuh dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi segala yang dilarang. Setiap muslim diwajibkan untuk beriman kepada Allah. Taat kepada Allah juga berarti takwa. Macam-macam ketaatan. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat kepada Rasul-Nya. Dan yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemimpin. Mengapa manusia harus taat beribadah? Karena 1. Memenuhi tujuan penciptaan, 2. Memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3. Memberi makan rohani, 4. Jalan kebahagiaan di dunia, 5. Jalan kebahagiaan di akhirat, dan yang keenam, syarat memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deskripsi perilaku taat kepada Allah. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Yang keempat, percaya dengan adanya kehidupan akhirat. Yang kelima, menginfakkan atau menyedekahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang keenam, dapat menahan amarahnya. Yang ketujuh, mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang terakhir, apabila berbuat keji atau dosa, segera ingat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, serta tidak mengulangi perbuatan dosanya. Yang terakhir, kita membahas tentang qanaah. Qanaah yaitu menerima pemberian Allah dengan penuh keridhaan, baik banyak maupun sedikit, karena yakin bahwa Allah lah yang paling tahu kapan kita butuh banyak dan kapan pula kita cukup dengan yang sedikit. Qanaah berarti cukup, sederhana, puas. Sedangkan menurut istilah, qanaah artinya sikap merasa cukup apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Seperti firman Allah yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfudz
Quran Surah Hud ayat 6. Cara membiasakan diri dan menumbuhkan sikap qanaah. Yang pertama, berusaha meningkatkan iman kepada Allah dengan cara berbuat amal soleh dan bersabar saat menerima musibah. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan sibuk mencari harta sehingga melupakan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, menghilangkan sifat tamak terhadap harta. Dan yang terakhir, tidak mudah berputus asa dalam berusaha sekalipun belum berhasil. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.